Halo, ketemu lagi ya. Kita bersama Skygrapher dan Papua Mapping Center Universitas Papua. Halo Om. Silakan Om. Oke, saya mau mulai ya. Ini ada sedikit bahan presentasi. Eh, Niat awal kita adalah semua kawan-kawan bisa belajar pemetaan dulu. Jadi kita tinggalkan perdebatan soal akurasi, soal laptop harus bagus, drone harus bagus, itu urusan nanti. Yang penting yang pertama kita bisa belajar pemetaan dulu. Nanti untuk meningkatkan kualitasnya itu di belakang-belakang lah. Ini materi presentasi saya. Ada beberapa bagian. Kita lanjut. Nah, ini sedikit ilustrasi tentang kondisi pemahaman pemetaan di Indonesia. Berbagai perdebatan. Jadi mungkin om-om juga di grup ini ada banyak yang udah jago gitu ya. Tapi ada yang mohon maaf install aplikasi saja belum bisa gitu misalnya. Nah, kerumitan dan simpang siur dalam belajar itu kita kurangi melalui grup ini. Jadi yang lebih tahu mengajari yang belum tahu sampai kita jalan sama-sama dengan pemahaman yang kita belajar itu apa pemetaan menggunakan drone. Kalau yang jago videographer ya akan. Nah, kenapa pemetaan dengan drone dibutuhkan? Dalam perencanaan pembangunan skala detail itu data-data citra satelit yang terupdate itu belum tentu tersedia di Indonesia. Kalau ada pun harganya sangat mahal. Dan kalau ada pun itu pasarnya hanya dikuasai oleh vendor-vendor yang tentunya mereka adalah pemain bisnis besar. Nah, dengan pemetaan menggunakan drone itu ada distribusi manfaat ke teman-teman pemilik drone. Kira-kira itu mudahnya. Nah, bagaimana melakukan? Itulah yang kita ketemu semua di Zoom ini. Ini secara singkat saja mengenai citra satelit yang tersedia di Indonesia. Kira-kira resolusi terbaiknya adalah 50 cm per pixel. Nah, dengan drone itu kita bahkan bisa menghadirkan data sampai 2 cm per pixel. Jadi beda detailnya bisa sampai 25 kali lipat. Lebih detail, lebih jelas, dan lebih update. Dan tentunya data di dalam genggaman tangan kita. Kita tidak perlu berurusan dengan vendor-vendor yang tentunya berbiaya mahal. Kira-kira itu. Ini sedikit perbandingan misalnya. Di sebelah kiri itu adalah citra satelit dan di sebelah adalah hasil drone. Bedanya hampir 11 kali lipat secara resolusi spasial. Ini terkait regulasi saya skip saja. Kawan-kawan lebih jago. Jadi perdebatan lagi malah. Ini update. Pemanfaatan drone memang saat ini untuk pemetaan itu lebih banyak untuk kawan-kawan di perkebunan. Jadi ada di pertambangan, infrastruktur, tapi belum terlalu banyak. Kemudian berikutnya ini seri pemanfaatan teknologi drone kekinian yang pernah saya lakukan dan tim saya. Nah, yang pertama ini kasus gula sawit. Jadi drone terbang, kita olah langsung di belah pohonnya kita bisa tahu. Bahkan secara sepintas kita bisa membedakan mana sawit yang sehat, mana yang tidak. Dengan mengelompokkan berdasarkan ketinggian. Ini bidang pertambangan. 2 tahun lalu kami membantu Polda Bengkulu untuk menyelesaikan kasus pertambangan. Jadi ada izin yang tumpang tindih. Kemudian kita membantu menyelesaikan.
termasuk mencari solusinya. Itu kalau ada gambar hitam, itu berapa banyak batu bara yang menjadi sengketa, kira-kira itu. Kemudian lagi terkait penegakan hukum lingkungan, jadi ada penambangan di Bengkulu yang menambang di sepadan sungai. Jadi membantu polisi untuk mencari bukti awal pelanggaran hukum. Ini di Polda Bengkulu. Kemudian untuk bidang kehutanan sudah bisa digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis mangrove, pohon bakau. Jadi kita nggak perlu survei di lapangan, kita sudah bisa tahu jenis dan tinggi pohonnya. Itu kemudian ini untuk kalau di kehutanan dan di bidang pemetaan itu ada yang namanya klasifikasi penutupan lahan. Jadi kita bisa membuat tutupan lahan yang skala detail, yang mungkin di citra satelit itu tidak bisa terlihat. Ini lagi yang lebih update lagi untuk pemetaan pajak PBBP 2, pajak bumi dan bangunan. Jadi drone terbang, kita bisa langsung mengukur luas rumah dan luas tanah. Jadi pemilik tanah dan rumah wajib membayar pajaknya, kira-kira gitu. Ini juga kasusnya di Papua. Kami gunakan untuk ya, kira-kira demikian penjelasan dari Om Zul. Nah, sekarang bagaimana melakukannya? Kita mulai dari alat yang sederhana saja. Saya memakai Mavic Pro generasi pertama ya. Contoh kasus, saya sedang berada di sebuah lokasi di Cianjur, sebuah lahan milik pesantren. Ini daerahnya perbukitan ya, jadi konturnya lumayan, kira-kira 80 hektar luasnya, pesantren dan sekolah Kumala Lestari ya. Nah, kita akan menggunakan software GI Go dari DJI dan Pix 4D Capture untuk membuat peta. Kita buat dulu misinya tadi seperti sudah dilihat ya. Nah, kemudian data atau foto yang kita dapatkan kita olah dengan menggunakan Agisoft Photoscape sekali ini. Ada yang lain juga seperti PixD Mapper. Data itu kemudian setelah hasil olahannya kita bisa buat layoutnya dengan menggunakan ArcGIS, yaitu ArcMap ya. Prosesnya gampang, kita buat layout, tambahkan legenda dan informasi yang dibutuhkan, masukkan data yang sudah kita dapatkan melalui software Photoscape tadi, kita munculkan dan tambahkan juga informasi yang mungkin kita bisa berikan di situ, baik itu foto insert, lokasi, juga foto situasi mengenai lokasi atau objek yang kita petakan tadi. Jadi peta ini selain spasial juga memberikan informasi yang cepat ya. Nah, inilah kira-kira hasilnya. Peta sudah kita lampirkan dalam sebuah layout dan kelihatan kontur juga sudah kita masukkan di dalam peta tersebut ya. Jadi informasi dari peta ini sangat beragam, bisa digunakan dengan atau sesuai dengan multidisiplin ilmu yang perlu. Untuk kontur khusus kita melakukannya dengan menggunakan software PCI Geomatika. Ada beberapa proses, juga perapihan dan adjusting kontur ya, supaya nggak terlalu keliru karena vegetasi biasanya sih. Nah, ini yang kita lakukan step by stepnya, mudah ya. Kalau mau tahu persis bagaimana detailnya, silakan ikuti dalam link yang saya cantumkan di dalam deskripsi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.